Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Bapak Ibu semua. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait guru honorer di sekolah negeri hanya punya dua pilihan untuk tetap bisa mengajar. Pesan Mendagri ingatkan hal ini. Nah, jadi Bapak Ibu semua yang masih honorer di sekolah negeri, tonton terus video ini sampai habis karena Bapak Ibu semua ini hanya punya dua pilihan agar tetap bisa mengajar. Apa saja pilihannya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dikutip dari ayobandung.com, pemerintah ini terus berupaya menyelesaikan permasalahan tenaga honorer di sekolah negeri dengan menerapkan regulasi baru terkait status kepegawaian mereka. Salah satu kebijakan yang paling berdampak ini adalah penghapusan tenaga honorer pada tahun 2025. Ini nih yang pasti menjadi beban pikiran Bapak Ibu semua, karena tenaga honorer ini akan dihapus pada tahun ini. Jadi tidak ada lagi penambahan honorer lagi di sekolah negeri. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi guru honorer yang selama ini mengabdi di sekolah negeri, terutama bagi mereka yang belum terdaftar dalam database BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Jadi Bapak Ibu semua pasti mencekam sekali di pikiran Bapak Ibu, honorer ini dihapus dan tidak bisa lagi mengajar. Nah, seperti itu ya pasti Bapak Ibu. Pemerintah ini menargetkan agar seluruh tenaga honorer yang telah terdata dalam sistem BKN dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2025. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan, BKN ini dapat mengangkat P3K dengan syarat minimal mengajar 2 tahun tenaga honorer ini ya. Jadi mengajar minimal 2 tahun dan juga sudah masuk ke dalam database BKN non-ASN. Nah, itu nanti yang sudah bisa diangkat menjadi P3K oleh BKN. Namun informasi itu masih simpang siur, bagaimana kelanjutannya nanti simak terus saja info resminya dari BKN. Upaya ini dilakukan dengan memaksimalkan seleksi P3K tahun 2024 yang saat ini masih berlangsung. Namun, bagi tenaga honorer yang belum masuk ke dalam database BKN, situasinya ini akan menjadi lebih sulit. Nah, jadi nanti tenaga honorer yang belum masuk ke dalam database BKN ini, insya Allah nanti akan mengikuti seleksi PPG Prajabatan, yang nantinya seleksi PPG itulah yang dijadikan seleksi P3K, seperti itu Bapak Ibu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini menegaskan bahwa pada tahun 2025 tidak boleh ada lagi tenaga honorer di instansi pemerintahan termasuk di sekolah negeri. Sudah tegas ya Bapak Ibu semua, jadi tahun 2025 ini tidak ada lagi tenaga honorer yang masuk di instansi pemerintahan termasuk di sekolah negeri. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang ASN tahun 2023 yang menyatakan bahwa tenaga honorer ini tidak boleh lagi menerima gaji yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN atau disingkat dengan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Oleh karena itu, tenaga honorer di sekolah negeri yang selama ini digaji melalui dana BOS akan menghadapi resiko kehilangan pekerjaan. Jadi, tenaga honorer yang semulanya ini digaji oleh dana BOS, tahun ini sudah tidak boleh digaji dengan dana BOS. Nah, bagi guru honorer yang telah mengikuti seleksi P3K tahun 2024, baik tahap pertama maupun tahap kedua, masih ada peluang untuk diangkatnya menjadi P3K paruh waktu. Jadi Bapak Ibu semua, tenaga honorer yang sudah mengikuti seleksi P3K tahun 2024, baik yang pertama maupun kedua, ini ada peluang diangkat menjadi P3K paruh waktu. Juga informasi yang saya dapatkan, yang terdata dalam database BKN itu nanti juga akan diangkat P3K paruh waktu. Namun teknisnya seperti apa, kita tunggu saja dulu di BKD masing-masing. Namun bagi mereka yang belum pernah mengikuti seleksi, pemerintah ini belum memberikan kepastian terkait masa depan mereka. Berdasarkan aturan terbaru, tenaga honorer di sekolah negeri yang tidak termasuk dalam database BKN ini memiliki dua pilihan jika ingin tetap mengajar. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam database BKN sudah aman ya Bapak Ibu semua. Namun yang belum masuk ke dalam database BKN ini nih yang masih punya dua pilihan. Pilihan pertama yaitu mereka harus mengikuti seleksi P3K yang masih berlangsung dan berusaha agar lolos seleksi agar bisa diangkat menjadi pegawai dengan status P3K. Itu pilihan pertama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang tidak masuk ke dalam database BKN
namun agar bisa tetap mengajar, yaitu harus mengikuti seleksi P3K yang masih berlangsung saat ini dan berusaha agar lolos seleksi. Itu yang pertama. Kemudian pemerintah ini telah memberikan kesempatan bagi tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi ini, sehingga mereka ini yang ingin tetap mengajar di sekolah negeri harus segera mempersiapkan diri. Jadi Bapak Ibu tenaga honorer ini harus mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K tahun ini yang sedang berlangsung Bapak Ibu. Itu yang pilihan pertama. Kemudian pilihan yang kedua Bapak Ibu, bagi tenaga honorer yang tidak bisa mengikuti seleksi P3K atau dinyatakan tidak lolos dalam seleksi itu, mereka dapat beralih ke sekolah swasta yang masih membuka peluang kerja bagi tenaga pendidik. Nah, jadi Bapak Ibu tenaga honorer yang semulanya di negeri meskipun belum ikut seleksi P3K, pilihan keduanya adalah beralih ke sekolah swasta yang masih membuka peluang kerja bagi tenaga pendidik. Nah, sekolah swasta ini memiliki sistem keuangan yang berbeda dengan sekolah negeri, sehingga masih memungkinkan untuk menggaji guru honorer melalui sumber dana lain. Nah, jadi Bapak Ibu honorer yang ingin tetap mengajar, namun di sekolah negeri sudah tidak ada kuota dan juga tidak bisa lolos seleksi P3K, bisa nih beralih ke sekolah swasta agar dapat tetap mengajar dan mendapatkan pekerjaan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kebijakan ini tentu membawa dampak besar bagi tenaga honorer yang selama ini mengabdi di sekolah negeri. Banyak yang dari mereka itu status kepegawaiannya belum jelas dan belum memiliki nomor unik tenaga kependidikan atau NUPTK. Jadi Bapak Ibu tenaga honorer yang di negeri yang belum masuk Dapodik, mungkin yang belum mendapatkan NUPTK, itu nanti yang masih simpang siur, masih bingung. Nah, jadi Bapak Ibu ada dua peluang itu, yaitu yang pertama tadi adalah untuk mengikuti seleksi P3K, yang kedua bisa beralih ke sekolah swasta agar tidak dapat kehilangan pekerjaan yaitu mengajar. Selain itu, guru yang belum memiliki gelar sarjana juga akan mengalami kesulitan karena aturan terbaru menyatakan bahwa tenaga pendidik ini harus memiliki kualifikasi minimal S1 untuk bisa menerima gaji dari dana BOS. Nah, jadi Bapak Ibu tenaga honorer harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 agar dapat menerima gaji dari dana BOS. Dengan kebijakan ini, bagi tenaga honorer yang tidak ingin kehilangan pekerjaan, mereka ini harus mengikuti seleksi P3K. Itu adalah menjadi pilihan yang terbaik yang tersedia ya Bapak Ibu. Namun jika tidak bisa mengikuti seleksi P3K, tidak bisa lolos, Bapak Ibu juga bisa mencari peluang di sekolah swasta agar bisa menjadi alternatif yang lebih aman. Bapak Ibu semua tetap bisa mengajar. Ya, mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat bagi Bapak Ibu tenaga honorer semua di sana. Semoga ini adalah pilihan yang terbaik dan semoga rezeki Bapak Ibu semua tidak akan tertukar. Amin ya robbal alamin. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.